Mekanisme reaksi alkilasi yang pertama itu kita mereaksikan metil bromida dengan AlBr3. Pada AlBr3 ini adanya perbedaan keelektronegatifan antara Al dan Br, di mana Br lebih elektronegatif daripada Al sehingga ikatannya putus ke Br menyebabkan Br min dan Al menjadi sangat positif. Begitu pula dengan metil bromida ini adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan Br, di mana Br lebih elektronegatif daripada C sehingga ikatannya putus ke Br menyebabkan Br menjadi Br min dan C menjadi CH3+. Br min akan berinteraksi dengan Al+ membentuk Br4 sehingga didapat elektrofilik CH3+. Selanjutnya kita mensubstitusikan elektrofilik CH3+ pada senyawa aromatik. Sebelum itu kita mengidentifikasi dulu apakah senyawa ini merupakan senyawa aromatik. 1 nitro 3 trifluoroetilbenzena. Ini merupakan senyawa aromatik karena berbentuk siklik, memiliki orbital p yang kosong dan terdapat memiliki 6 elektron pi. Pada gugus pada gugus nitro adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga ikatan pi-nya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan N menjadi N+. N+ ini akan menarik elektron keluar dari inti aromatik sehingga C1 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C1 akan terpolarisasi ke C2, C6, dan C4 sehingga elektrofilik dapat menyerang pada C6. Pada C3 yang mengikat gugus trifluoroetil ini juga adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan F, di mana F lebih elektronegatif daripada C sehingga ikatannya putus ke F menyebabkan F menjadi F- dan C menjadi C+. Begitu pula dengan C dan H, adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga ikatannya putus ke C menyebabkan C menjadi C- dan H menjadi H+. C+ pada CF3 ini akan menarik elektron pada C, C- sehingga C pada CH2 ini menjadi parsial positif. Sehingga parsial positif pada C3 ini akan menarik elektron keluar dari inti aromatik sehingga C3 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C3 akan terpolarisasi ke C5. dan C5 sehingga elektrofilik dapat menyerang pada C6. Selanjutnya pada C6 ini akan berikatan sementara dengan CH3. Tarik-menarik antara C6 dan C3 ini akan tertarik ke elektrofilik CH3+ sehingga C6 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan pi antara C6 dan C1, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C6 menjadi min dan C1 menjadi plus. Sehingga min pada C6 ini akan berinteraksi dengan plus pada CH3 membentuk ikatan permanen.
Selanjutnya, plus pada C1 akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C2, di mana ikatan pi-nya cenderung ke C1, menyebabkan C1 menjadi parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C2 akan mengganggu ikatan pi antara C2 dengan C3, di mana ikatan pi-nya putus ke C2, menyebabkan C2 menjadi min dan C3 menjadi plus. Min pada C2 ini akan berinteraksi dengan plus pada C1 membentuk ikatan permanen. Saya ralat, min pada C2 akan berinteraksi dengan plus pada C1 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C3 akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dan C4, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C3, menyebabkan C4 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 akan mengganggu ikatan pi antara C4 dan C5, di mana ikatan pi-nya putus ke C4, menyebabkan C4 menjadi min dan C5 menjadi plus. Min pada C4 akan berinteraksi dengan plus pada C3 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C5 akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dan C6, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C5, menyebabkan C6 menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C6 akan mengganggu ikatan antara C6 dengan C1, C6 dengan CH3 dan C6 dengan H, di mana yang mudah putus dan tidak stabil itu ikatan C dengan H, didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi min dan H menjadi plus. Min pada C6 ini akan berinteraksi dengan plus pada C5 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, H plus ini akan berinteraksi dengan Br min pada AlBr4 membentuk HBr, sehingga didapat hasilnya 1 nitro 3 2,2,2 trifluoroetil 6 metil benzena tambah HBr tambah AlBr3. Mekanisme reaksi IPSO yang pertama yaitu mereaksikan nitronium asetat dengan katalis anhidrida asam asetat. Pada nitronium asetat adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga ikatannya putus ke O, menyebabkan O menjadi O- dan N menjadi N+. Begitu pula dengan anhidrida asam asetat, adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O menjadi O- dan C menjadi C+. C+ pada anhidrida ini akan berinteraksi dengan O- pada nitronium asetat, sehingga pada reaksi yang pertama ini didapat elektrofilik nitrom. Selanjutnya, kita mensubstitusikan elektrofilik nitro pada senyawa aromatik. Sebelum itu kita mengidentifikasi dulu senyawa P-sinema ini termasuk senyawa aromatik atau tidak. P-sinema ini merupakan senyawa aromatik karena berbentuk siklik, memiliki orbital P yang kosong dan memiliki 6 elektron pi.
Pada gugus CH3 adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi min dan H menjadi plus. C min ini akan menyumbang elektronnya ke inti aromatik, sehingga C1 ini menjadi partial positif. Maaf saya ralat, C1 ini menjadi partial negatif. Partial negatif pada C1 akan terpolarisasi ke C2. Pada gugus propil ini juga adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi C min dan H menjadi H plus. Begitu pula dengan CH3 yang ini, adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi C min dan H menjadi H plus. C min pada CH3 ini akan terdesak ke CH. Begitu pula dengan ini, sehingga pada CH ini terjadi penumpukan elektron. Elektron pada CH ini akan terdesak masuk ke inti aromatik, sehingga pada C4 ini menjadi partial negatif. Partial negatif pada C4 ini akan terpolarisasi ke C3, sehingga pada C2, 3, dan 4 ini menjadi partial negatif, sehingga elektrofilik NO2+ dapat menyerang pada C nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya, elektrofilik NO2+ akan berikatan sementara dengan C nomor 4. Gaya tarik-menarik antara C4 dengan elektrofilik ini akan tertarik ke elektrofilik, sehingga C4 ini menjadi partial positif. Partial positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C4 dengan C3. C4 dengan C3, di mana ikatan pi-nya putus ke C4, menyebabkan C4 menjadi min dan C3 menjadi plus. Min pada C4 ini akan berinteraksi dengan plus pada NO2 membentuk ikatan permanen. Yang ini. Selanjutnya, plus pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dan C2, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C3, menyebabkan C2 menjadi partial positif. Partial positif pada C2 akan mengganggu ikatan pi antara C2 dengan C1, di mana ikatan pi-nya putus ke C2, menyebabkan C2 menjadi min dan C1 menjadi plus. Min pada C2 akan berinteraksi dengan plus pada C3 membentuk ikatan pi baru. Plus pada C1 akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dan C6, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C1, menyebabkan C1 menjadi partial negatif dan C6 menjadi partial positif. Partial positif pada C6 akan mengganggu ikatan pi antara C6 dengan C5, di mana ikatan pi-nya putus ke C6, menyebabkan C6 menjadi min dan C5 menjadi plus. Min pada C6 akan berinteraksi dengan plus pada C1 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C5 akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dengan C4, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C5, menyebabkan C4 menjadi partial positif. Partial positif pada C4 akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan NO2, dan C4 dengan gugus propil, di mana yang mudah putus yaitu
gugus propil, sehingga putus menjadi didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C menyebabkan C menjadi min dan H menjadi plus. Min pada C4 ini akan berinteraksi dengan plus pada C5. C5 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, sehingga didapat senyawa nitrotoluena sebagai ipso, dan propil yang lepas ini, H+ pada propil ini akan berinteraksi dengan min pada CH3CO rangkap O membentuk asam asetat, dan ini min pada ini propil ini berinteraksi dengan plus pada C2 membentuk ikatan rangkap, sehingga didapat hasilnya asam asetat dengan propena sebagai hasil sampingnya. Mekanisme reaksi asotase yang pertama yaitu kita mereaksikan NaNO2 dan HCl dalam pelarut H2O. Pada NaNO2 adanya perbedaan keelektronegatifan antara Na dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada Na, sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan Na menjadi Na+. Begitu pula dengan N dan O, adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan N menjadi N+. Selanjutnya pada H2O juga adanya perbedaan keelektronegatifan antara H dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi OH- dan H menjadi H+. Kemudian OH- ini akan berinteraksi dengan Na+ membentuk NaOH, dan H+ ini berinteraksi dengan O- membentuk ONOH. Selanjutnya, mekanisme yang kedua, NaOH direaksikan dengan O- N plus OH ditambah dengan pelarut HCl. Pada HCl adanya perbedaan keelektronegatifan antara H dan Cl, di mana Cl lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke Cl menjadi Cl- dan H menjadi H+. H+ ini akan berinteraksi dengan min pada O sehingga reaksinya didapat OH ikat N+ ikat OH ditambah NaOH ditambah Cl-. Selanjutnya pada mekanisme reaksi yang ketiga, untuk mendapatkan elektrofilik gugus aso N rangkap N+, kita mereaksikan 3-metil anilin ditambah dengan hasil reaksi yang pertama. Pada O-metil-toluena ini yang mengikat gugus NH2, adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke N menyebabkan N menjadi min dan H menjadi H+. Begitu pula dengan N yang mengikat gugus yang ini, H yang ini, adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan H, di mana
N lebih elektronegatif daripada H sehingga ikatannya putus ke N menyebabkan N menjadi N-2 dan H menjadi H+. Begitu pula dengan N+ yang mengikat dua gugus OH, adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan dan N menjadi +2. Selanjutnya OH- ini akan berinteraksi dengan H+ pada gugus NH2 membentuk H2O, dan OH- ini adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi OH- dan N menjadi +3. OH- ini akan berinteraksi dengan H+ pada NH2 membentuk H2O, sehingga tinggallah gugus N-2. N-2 ini akan berinteraksi dengan plus pada N-nya. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan elektrofilik gugus aso N rangkap N+ ke senyawa aromatik. Di sini senyawa aromatik yang saya gunakan yaitu asam salisilat. Sebelum itu kita mengidentifikasi dulu apakah asam salisilat ini termasuk senyawa aromatik atau tidak. Asam salisilat ini termasuk senyawa aromatik karena memiliki orbital p yang kosong dan terdapat 6 elektron pi. Pada gugus OH ini adanya perbedaan keelektronegatifan antara O dan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga ikatannya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan H menjadi H+. O- ini akan menyumbangkan elektronnya ke C1 sehingga C1 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C1 ini akan terpolarisasi ke C3 dan C5 sehingga C3 dan C5 ini menjadi parsial negatif. Pada gugus selanjutnya, pada gugus C rangkap 2O adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga ikatan pi-nya putus ke O menyebabkan O menjadi O- dan C menjadi C+. C+ ini akan menarik elektron pada C6, menarik elektron keluar dari inti aromatik sehingga C6 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C6 ini akan terpolarisasi ke C4 dan C2 sehingga C4 dan C2 ini menjadi parsial positif. Sehingga elektrofilik gugus aso N rangkap N+ akan menyerang pada C4. Sehingga pada C4 ini ikatan sementara antara C4 dan elektrofilik ini akan tertarik ke N sehingga C4 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 akan mengganggu ikatan pi antara C4 dan C3, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C4. C4 menjadi min dan C5 menjadi plus. Min pada C4 ini akan berinteraksi dengan plus pada elektrofilik aso membentuk ikatan permanen. Selanjutnya plus pada C3
plus pada C3 akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dan C2, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C3 menyebabkan C2 menjadi partial positif. Partial positif pada C2 akan mengganggu ikatan pi antara C2 dan C1, di mana ikatan pi-nya putus ke C2 menyebabkan C2 menjadi min dan C1 menjadi plus. Min pada C2 akan berinteraksi dengan plus pada C3 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C1 akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dan C6, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C1 menyebabkan C1 menjadi parsial negatif dan C6 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C6 akan mengganggu ikatan pi antara C6 dan C5, di mana ikatan pi-nya putus ke C6 menyebabkan C6 menjadi min dan C5 menjadi plus. Min pada C6 akan berinteraksi dengan plus pada C1 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C5 akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dan C4, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C5 menyebabkan C4 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan elektrofilik, dan C4 dengan H, di mana yang tidak stabil dan mudah putus itu adalah ikatan antara C dengan H, didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C menyebabkan C menjadi min dan H menjadi plus. Min pada C4 ini akan berinteraksi dengan plus pada C5 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, pada OH juga adanya perbedaan keelektronegatifan antara Na dan OH, di mana OH lebih elektronegatif daripada Na, sehingga ikatannya putus ke O menjadi OH min dan Na menjadi Na plus. OH min ini akan berinteraksi dengan H plus pada C4 ini membentuk H2O, dan Na plus ini akan berinteraksi dengan Cl min membentuk NaCl, sehingga didapatlah hasil reaksinya asam 4-azot toludin salisilat tambah NaCl tambah 3H2O.